darah benar-benar keluar cukup lumayan banyak. Nah, kita membahas dari sisi safety-nya ya teman-teman. Jadi safety first, utamakan keselamatan. Ya, jadi apapun yang akan kita lakukan dengan alat-alat seperti ini, kita harus mempunyai sebuah manajemen resiko, kemungkinan bahaya-bahaya yang akan timbul. Karena ini bisa menimbulkan bahaya buat kita, keselamatan buat kita. Memang simple, cuman kadang-kadang juga kita selalu over confidence, terlalu percaya diri gitu ya, bahwa sudah biasa kok kita menggunakan solder, sudah biasa kok kita menggunakan obeng, atau ya sudah biasa kita menggunakan pisau-pisau cutter dan lain sebagainya. Tetapi kadang dengan cara seperti itu kita menjadi lupa sisi safety-nya, sisi keamanannya. Karena ini semua menimbulkan resiko bahaya. Gitu ya. Dan yang paling penting, ketika Anda menggunakan alat kerja seperti ini, ya gunakan sesuai fungsinya. Misalkan obeng ya buat buka skru gitu, atau kita memasang skru gitu ya. Test pen yang kadang kita pakai buat ngecek sebuah tegangan 220 volt, kadang kita juga pakai ujungnya ini buat buka skru dan lain sebagainya. Atau kadang buat nyongkel. Nah, hal-hal seperti ini banyak menimbulkan bahaya yang tersembunyi teman-teman. Saya mau sekedar cerita, belum lama sih kejadian di saya sendiri. Ya, jadi akibat saya menyepelekan yang saya anggap bahwa itu tidak akan terjadi, tapi ternyata kejadian itu. Jadi obeng ini nih, test pen ya. Akibat test pen ini, ketika saya kemarin membuka sebuah konektor ya, konektor Anderson Pool, jadi karena saya salah memasang konektor, jadi saya harus melepas lagi gitu. Saya harus melepas lagi. Nah, saya melepasnya dengan cara menyongkel. Walaupun saya tahu bahwa ini resikonya ketika saya melepas, ini bisa menimbulkan luka tertusuk ke jari. Karena ketika itu posisinya saya begini ketika lagi membuka konektor. Dan memang akhirnya kejadian teman-teman. Tanpa sadar ketika saya tekan, ya di bawah ini ada jari saya, meleset. Dan akhirnya apa? Jari saya tertusuk di sini. Yang ini nih, tertusuk yang sini nih. Ini ada bekasnya nih. Tertusuk, otomatis keluar darah, dan ya cukup lumayan sih darahnya sih. Ya, cukup lumayan, dan akhirnya saya obatin dengan, saya bersihkan lukanya dulu, kemudian dikasih obat merah, dan baru saya kasih pembalut. Cuma bukan pembalut wanita, tapi maksudnya pembalut kayak Handy Plus begitu ya. Dibalut dengan Handy Plus gitu. Jadi gitu teman-teman. Itu karena gara-gara saya menyepelekan bahwa nggak akan mungkin kok ini tertusuk gitu kan. Atau saya juga berpikir bahwa saya sudah hati-hati kok gitu. Walaupun saya tahu resikonya ketika saya melakukan itu, bisa saja ini terpeleset sehingga mengenai jari, dan ternyata benar. Gitu teman-teman. Dan nggak jauh-jauh lah contohnya, masih di saya juga. Gara-gara ketika itu saya bermain gunting. Gunting ini kan fungsinya kan cuman sebenarnya buat motong kertas ya, cuma kadang-kadang kita kan, atau kain, cuman kadang-kadang kita memakainya ini buat motong-motong kabel gitu ya, seperti kabel begini kita pakai buat motong, kadang juga buat ngupas gitu kan. Dan kadang kita menggunakan ini buat melobangi PCB gitu. Karena mungkin kita nggak punya alat bor atau males buat mengambil bornya di kotak gitu. Jadi kadang kita menggunakan ujung dari gunting ini. Jadi bahasa Jawanya nguncek gitu ya, diuncek. Jadi kita melobangi dengan cara seperti ini nih teman-teman. Nah, ini kejadian ketika sekitar jam 1:30 dini hari, saya masih ingat banget itu. Sudah lama sih kejadiannya. Jadi waktu itu jam 1:30 dini hari, saya merakit meter buat radio IC2N yang digunakan buat fog hunting, dan mau saya pakai di pagi harinya. Jadi jam 6:30 itu saya harus berangkat waktu itu mau ke Lebak ya. Sementara untuk peralatan fog hunting saya belum selesai, sehingga jam 1:30 dini hari itu saya sama teman-teman melakukan modifikasi radio itu. Nah, ketika saya melobangi PCB, saya menggunakan gunting ini.
gunting ya. Jadi gunting ini saya pakai buat melubangi gitu. Dan sebenarnya saya sudah tahu resikonya bahwa ini kalau meleset akan mengenai tangan kita. Tetapi itu saya abaikan karena saya berpikir bahwa nggak akan mungkin terjadi lah, saya kan sudah hati-hati gitu. Dan ternyata teman-teman, itu kejadian. Akibat saya menyepelekan, walaupun sudah tahu bahwa resikonya itu akan melukai tangan. Dan ternyata benar. Waktu itu yang kena saya kalau nggak salah sini ya. Jadi waktu itu begini nih, ngunceknya. Ngunceknya begini di PCB yang polos ya. Jadi PCB polos itu kan licin ya. Seharusnya sih ketika mau nguncek itu harus dibor sedikit. Cuman karena nggak punya alat bor, saya buru-buru jadi saya ngunceknya begini. Nah, gini teman-teman. Saya uncek, saya tekan dengan kuat dan akhirnya kembali terpeleset sehingga saya tertusuk oleh gunting di sini. Das. Ngocor. Darah benar-benar keluar cukup lumayan banyak. Dan saya tunggu sampai hampir 5 menit itu darah itu masih ngocor, teman-teman. Akhirnya saya sama teman, sama Om Prio, Yankee Delta One Whiskey Alpha Tango. Akhirnya saya minta bantuan beliau, ayo bos bantuin saya tolong ke rumah sakit untuk memeriksakan dan mengobati tangan saya yang terkena oleh gunting. Dan akhirnya saya ke rumah sakit dini hari itu dan akhirnya dijahit. Saya lupa ya di sini apa di sini saya lupa. Pokoknya di telapak tangan, area telapak tangan. Dan akhirnya dijahit teman-teman. Itu akibat menyepelekan sebuah manajemen resiko peralatan. Gitu. Jadi sekali lagi, ketika kita menggunakan peralatan untuk melakukan kegiatan amatir radio, selalu pelajari potensi-potensi bahaya yang timbul. Solder mungkin sekilas nggak ada bahayanya, padahal bahayanya cukup banyak. Misalkan kabel mungkin ada yang terkelupas, jadi secara periodik teman-teman juga harus mengecek kabel apakah ada yang terkelupas, karena ini saya juga pernah kejadian zaman dulu. Jadi terkelupas karena biasanya kan mungkin tersenggol ketika posisi panas, kemudian luka, kita nggak peduli, akhirnya dibiarkan dan lupa. Ketika dicolokkan tanpa sengaja, yang terkelupas ini nempel ke tangan kita, sehingga kita tersetrum oleh tegangan 220 volt AC. Ya, bikin kaget sih. Tapi itu bahaya yang harusnya itu bisa kita hindari gitu. Cuma karena kita tidak aware dengan alat kerja kita sehingga itu kejadian. Ya, beruntung cuma kesetrum sebentar terus mental gitu ya. Kalau nempel ini yang berbahaya. Kemudian solder ini kan kalau dipakai panas, hati-hati. Kadang kalau kita menaruh solder sembarangan bisa melukai tangan kita, tersentuh karena panas, jadi mempunyai efek kulit terbakar. Dan ini juga pernah kejadian ketika saya lagi menyolder waktu itu saya masih di Purworejo ya. Menyolder, saya lupa mencabut dari listrik. Saya pulang sekolah waktu itu, nyolder sebentar, kemudian nggak lama saya dipanggil oleh teman saya untuk main ke sawah waktu itu. Yon, woi saya bilang, ayo dolaning sawah, ayo saya bilang. Dan saya lupa mencabutnya. Saya benar-benar lupa. Akhirnya saya pergi ke sawah, main. Pulang ke rumah, teman-teman, saya nggak sadar kalau memang ini masih nyolok ke listrik. Dan teledornya saya, yang saya pegang itu adalah bukan ini dulu, tetapi ini. Saya pegang begini, otomatis saya lemparkan kembali karena tangan saya melepuh. Dan akhirnya melepuh. Sehingga luka tangan saya. Jadi gitu teman-teman. Sekali lagi, pelajari peralatan kita, apa saja yang bisa menimbulkan bahaya, kemudian bagaimana cara kita meminimalisir bahaya tersebut, agar kita dalam berkegiatan amatir radio bisa aman dan selamat.